Bagaimana orang yang melakukan sesuatu dengan terpaksa? Nah, apa jadinya? Nah, itu sebabnya teman-teman, sebetulnya saya kepinginnya ini ya, ini tidak terpisah. Harusnya satu tetap seperti semula tadi, di ruangan yang di atas. Tetapi mengingat waktunya, kalau ini dijadikan satu, berarti ada satu session lagi, pulangnya nanti jam 10 malam. Nggak mungkin. Harusnya 2 hari. Tapi kalau 2 hari, kita juga tidak bisa. Terpaksalah ini dipisahkan. Sebetulnya semua kita tuh leader. Baik yang chapter presiden maupun yang member. Tidak berarti kalau sudah regional presiden, RVP itu yang top leader. Bukan, sama. Tetapi keterpaksaan ya, ini harus dipisah. Nah itu sebabnya tolong kita jangan merasa digurui atau merasa kita itu dikoreksi gitu ya. Tapi biarlah kita akan melihat sebetulnya apa yang sudah kita lakukan selama ini terkait dengan posisi jabatan kita. Nah, berbicara tentang leadership ini adalah posisi strategis, penentu. Kebijakan itu lahirnya dari pemimpin. Nah, bagaimana kalau pemimpin ini kurang mengerti? Tadi seperti disampaikan Pak John Thompson tadi ngomong, visi lagi. Tapi sebenarnya kita juga tidak lagi on the track mengerti tentang visi, sehingga seringkali kita berargumen. Sehingga seringkali kita merasa keberatan. Sehingga apa yang kita lakukan pun akan membawa dampak. Dampaknya kemana? Bagaimana kalau kita sebagai leader, kita terus berargumen. Kita terus mengadakan satu komplain. Padahal ini pelayanan, bukan pelayanan untuk Pak Dali. Ini kita melayani Tuhan untuk visi akhir zaman. Tuhan punya rencana atas negara kita, Indonesia. Tidak usah jauh-jauh Indonesia. Di sekitar kita. Teman-teman, saya sangat bangga dengan FGBMFI. Sehingga saya tidak pernah lalai apa yang menjadi tugas kewajiban saya. Walaupun saya tidak lagi di regional. Saya hanya member di Surabaya City Chapter. Kebetulan aja saya diminta Pak Dali untuk membantu di National Department Teaching Training. Tapi saya sebagai member, saya tidak punya otoritas. Di chapter, saya cuma member, bukan chapter presiden. Tapi di sini saya ingin memberikan satu contoh. Saya tetap on the track sesuai dengan apa yang Tuhan tugaskan saya sebagai FGB. Bukan karena saya menjabat, tapi inilah hati saya. Dimanapun saya pergi, saya tidak lupa dengan majalah Post. Di mall, waktu parkir, waktu isi bensin, waktu membayar makan, Voice selalu ada bersama saya. Karena itu tugas saya. Saya tidak perlu menjadikan tukang parkir itu menjadi member FGP. Tapi minimal saya harus menjawab jeritan tadi yang dikatakan mengerang tadi. Di handphone saya, setiap pagi saya punya murid sebanyak 60 sampai
70 orang. Di status saya kalau Anda lihat, baca hari ini, karena status di dalam handphone saya itu setiap 24 jam dihapus sendiri, ngisi lagi setiap pagi. Dan yang mengikuti status di handphone saya ini sekitar 60 orang. Setiap hari orang yang hampir sama, ada naik turunnya, ada ini. Tapi 80% itu orang yang sama. Sehingga saya terikat. Setiap pagi saya harus mempersiapkan renungan apa ya, kira-kira kasih lagu rohani supaya tidak jenuh, tak kasih berita-berita yang lain. Secara tidak langsung dari 60 orang itu 50% itu non-Kristen. Mereka ada yang Pak Haji, ada tukang listrik, orang PLN. Saya tidak lalai karena saya tahu ini sarana juga untuk membawa orang mengenal Yesus. Itu sekedar sekilas ya, apa yang saya lakukan. Dari ini juga bisa memberikan suatu wawasan bagaimana sebetulnya setiap kita harus melakukan apa yang menjadi tugas sebagai member FGB. Nah, ini panduan program akselerasi. Bagaimana menuju regional, sehat, dan mandiri. Nasional sudah membuat satu program yang sudah dibagikan kepada semua regional dengan tema akselerasi. Tadi Pak Yohan sudah menyampaikan bagaimana mencapai akselerasi. Dan kali ini saya akan menjelaskan di dalam strateginya. Bagaimana strategi regional mencapai akselerasi. Akselerasi itu yang bagaimana? Sudah Pak Yohan sampaikan ya tadi, goalnya itu harus ada. Dan untuk mencapainya itu perlu ada how to-nya. Apa yang perlu dipersiapkan untuk strategi sampai mencapai akselerasi. Teman-teman, saya ingin membawa di dalam struktural dulu ya. Struktur ini merupakan prinsip dasar di dalam pelayanan FGB MFI. Dan kalau Anda melihat struktur ini agak aneh. Sangat berbeda dengan struktur di sekuler. Sebagai pengusaha, siapapun kita, tentunya kita punya struktur. Baik yang di pekerjaan besar, menengah, maupun kecil. Ada yang sudah lengkap, ada yang sederhana. Tapi struktur ini pasti ada. Teman-teman, nanti materi ini saya bagikan, jadi tidak perlu difotoi ya. Nanti saya bagikan termasuk videonya. Video itu nanti bisa didengar, bisa dibaca. Kalau kita melihat prinsip dasar ini seperti ini. Di bawah itu national board, di atasnya regional board, kemudian ada chapter, ada member. Nah, inilah struktur yang ada di FGB MFI. Sangat berbeda dengan struktur yang ada di sekuler. Artinya bagaimana? Prinsip dasarnya. Prinsipnya itu di Roma 15 ayat pertama. Kita yang kuat itu wajib menanggung yang tidak kuat. Dan jangan mencari kesenangannya sendiri. Itu ada lanjutannya gitu ya. Jadi bagaimana prinsip Alkitab yang dicatat di dalam Alkitab dan diteladankan oleh Tuhan Yesus sendiri dan para murid-muridnya, itulah yang menjadi dasar, prinsip dasar kita dalam pelayanan. Itu Tuhan Yesus memberikan teladan, seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Itu prinsip di dalam rohani.
Full Gospel ini adalah sebuah organisasi, bahkan disebut ormas ya, organisasi massa, terdaftar di Departemen Agama, di Menkumham itu terdaftar. Secara organisasi, struktur itu ada dan dibutuhkan. Apa gunanya struktur kira-kira? Kenapa struktur itu dibentuk? Teman-teman, saya pikir gini ya, kali ini diskusi kita, Anda boleh langsung bertanya. Kalau Anda tidak bertanya, saya mau melempar pertanyaan nanti. Supaya tidak ngantuk, jangan sampai di akhir baru pertanyaan, saya akan bawain. Ya, ini prinsip dasarnya. Dan kerja kita ini, sudah dijelaskan Pak Johan Darmawan juga, bukan one man show, tapi tim work. Artinya bentuk kerja bareng, kolektif kolegial. Wah, ini anggota ya, biasanya ini dipakai istilahnya di DPR. Kolektif kolegial. Artinya gini. Kalau member mengalami letih lesu, siapa yang bertanggung jawab? Chapter presiden. Ya, ini fungsi tugas dan tanggung jawab. Saya selalu teringat Pak Dharma itu ngomong, Anda dipanggil bukan untuk jabatan, tetapi untuk, nah, sudah berfungsi enggak? Itu pertanyaan-pertanyaannya. Ini ngetes, tidak apa-apa dites. Saya sudah minta izin tadi, saya berbicara bukan orang Surabaya, dari nasional. Karena nasional presiden itu minta bagaimana Departemen TNT merumuskan apa yang menjadi program nasional. Itu sebabnya Nasional Departemen hadir, memberikan dukungan, pendampingan kepada semua regional seluruh Indonesia. Bagaimana tujuan dari nasional adalah menjadikan semua regional menjadi sehat dan mandiri. Saya tahu ada beberapa yang sehat. Sehat itu dalam arti bagaimana? Chapternya banyak. Yang sekarang ini disyaratkan oleh anggaran dasar rumah tangga, sebuah regional harus 24 chapter, baru disebut regional. Nah, ini ada beberapa di sini nih yang regionalnya sudah lewat dari 20. Ada yang belum. Nah, bagaimana yang belum? Apakah harus dibuang? Apakah harus diperbaiki? Dan bagaimana? Itu sebabnya Nasional Departemen TNT diutus memberikan bantuan, dukungan, pendampingan bagaimana regional mampu mencapai strategi, melalui strategi. Nah, apabila chapternya stuck, yang bertanggung jawab siapa? Berani ambil tanggung jawab? Nah, maksudnya tanggung jawabnya itu bukan regional presiden itu ya, kolektif kolegial. Nah, tapi dari mana kolektif kolegial itu terjadi? Dari siapa? Leader. Anda merasa leader? Tanggung jawab Anda. Bagaimana jika regional kehilangan visi? Nasional lah yang harus mendukung, memberi support.
Ini terjadi dari pengalaman yang kami alami. Sebelum saya dikembalikan ke Departemen TNT, saya ditugaskan di BPMC. Saya ditugasin keliling. Kalau Pak John luar negeri, saya di Indonesia, ke daerah-daerah. Bagaimana regional-regional di daerah itu menjadi kuat. Begitu kita hadir, ini kebetulan ada anggota BPMC di sini. Tim kita dulu. Kita ngajari kemana-mana. Gini loh. Nah, tapi BPMC kan bukan jalur komando. Selesai acara, ya pulang. Siapa yang lanjut? Regional. Bagaimana kalau regionalnya angkat tangan? Nasional ya, bener. Nasional yang mana? Itulah yang terjadi di tahun kemarin itu. Itu sebabnya. Akselerasi ini nasional menginginkan bagaimana regional itu sehat dan mandiri. Ternyata regional banyak yang tidak mandiri, tidak sehat, tidak mampu. Kita diutus untuk buka cabang, buka ini, begini, begitu terjadi, sorry Pak, aku gak siap. Tanggung jawab siapa? Nah, itu sebabnya tahun ini nasional ingin mandirikan semua, bikin sehat semua regional. Supaya regional mulai ambil alih tanggung jawab apabila di regionalnya terjadi chapter yang stuck, member yang loyo. Berani enggak? Kira-kira berani? Berani. Sing wani wong siji. Hah? Nah, itu sebabnya sekarang nasional turun ini ke regional untuk mendukung program regional sehat dan mandiri. Mau enggak? Mau ya? Nah, tapi karena keterbatasan, kita datang tidak tiap bulan, juga tidak tiap tahun. Mungkin dalam periode ini satu kali aja. Tapi artinya gini, bisa 4 tahun sekali. Tapi bukan artinya Anda ditinggal, ya. Oh iya, karena bolo dewe Surabaya, yang di Kalimantan, di Palembang. Ini kita ngomong nasional ya, kita tidak ngomong Surabaya skupnya. Iya, itu personal. Tapi secara nasional, artinya kita terbatas juga. Itu sebabnya kali ini Nasional Departemen TNT memberikan dukungan dengan materi-materi yang sudah dipersiapkan. Nanti setelah acara hari ini selesai, malam, Anda akan mendapatkan bingkisan tambahan. Kumpulan-kumpulan materi yang dibutuhkan oleh sebuah regional dalam bentuk video-video. Anda bisa pelajari di rumah. Dipelajari di dalam regionalnya, apabila masih ada yang sulit diterjemahkan,
silahkan hubungi Nasional Departemen TNT, Pak Johan Darmawan. Minta, Pak, tolong dijelasin tentang yang ini, Pak. Gak apa-apa, kita layani. Kalau kita mengajarkan semua materi, sebulan mau? Materinya akeh. Ya, jadi cukup satu kali, tapi yang mendasar. Nanti kita bagikan video-video. Ya, dari sini kira-kira bisa ditangkap enggak pesan-pesannya ini? Ini kita membagikan secara strateginya bagaimana mencapainya. Nanti kita sharekan videonya. Videonya bukan cuma satu ini, ada apa yang dibutuhkan setelah ini ya. Ini materinya panjang, agak panjang. Ya, kita lanjut ya kalau udah ada. Inilah struktur sesuai yang disepakati di dalam anggaran dasar dan rumah tangga yang baru. Ada regional presiden, ada sekretaris bendara, ada RVP wilayah, ada RVP departemen. Itu disebutkan ada yang fungsional, ada yang struktural. Sudah bisa membedakan enggak? Struktural itu yang bagaimana, kalau fungsional yang bagaimana? Ayo coba, siapa yang sudah paham, siapa yang belum, masih ragu-ragu. Mumpung enggak apa-apa, tanya aja, enggak apa-apa. Ini langsung tanya jawab. Ya. Lebih cepatnya gini ya. Struktural itu adalah jalur komando. Jadi kalau komando itu tentu ada komandannya. Dan ada anak buah yang terikat dengan perintah struktur. Tapi kalau fungsional itu berbeda. Itu jalurnya cuma jalur koordinasi, tidak punya jalur komando. Dia tidak punya hak. Contohnya, Nasional Departemen TNT itu fungsional di nasional. Tapi berbeda dengan Pak Vincent selaku NEVP wilayah. Dia punya jalur komando. Semua regional presiden adalah punya atasan namanya NEVP. Kalau di wilayah Jawa Timur dan ini ikut NEVP 2. Itu komandannya itu Pak Vincent. Ada yang belum kenal ya? Oh, Pak Alek, sorry. Sorry Pak Vincent, sorry. Iya. Itu komandannya Pak Alek. Oh ini. Itu komandannya. Nah, iya. Nah, sekarang struktural ini sudah ditentukan. Ada RVP departemen, fungsional, dan RVP wilayah, struktural. Artinya kita harus mengikuti pola ini karena ini sudah ditentukan di anggaran dasar rumah tangga. Nah sekarang apa pembedaan fungsi tugasnya? Kalau Anda lihat di situ ya, yang departemen RVP 1, RVP 1, 2, dan 3, di bawahnya tuh ada regional direktur, ada field rep, ada chapter presiden. Itu jalur komandonya. Coba yang RVP departemen.
RVP departemen ini dia hanya membawai 4 pilarnya. Dia TNT, prayer, airlift, landlift, PICT itu sudah beda departemen. Nah, ya kalau dulu tahunya voice lah, PICT dulu ya, tidak apa-apa lah. Itu anak buahnya RVP departemen. Ya sekarang, makanya sekarang ada 6 pilar, bukan 4 lagi. Nah, tapi itu sudah terbiasa dengan 4 pilar, istilah 4 pilar, gak apa-apa lah. Artinya itulah yang dikomandani oleh RVP departemen. Bawahnya lagi siapa? Tanda tanya ya. Apa artinya? Dia tidak punya garis komando. Tidak harus bertanggung jawab terhadap chapter Virrep RD. Karena dia tidak punya jalur ke situ. Berbeda dengan di struktural. Kenapa? Koordinasi dengan RVP wilayah. Nah, nanti saya jelaskan berikutnya. Jadi ini yang Anda harus tahu dulu di regional. Nah, kalau begini, ini di sini ya, struktural dia punya tugas kewajiban selaku otoritas di atasnya mengadakan supervisi, pengawasan, pendampingan ke jajaran di bawahnya. RVP departemen tidak punya seperti otoritas seperti struktural, RVP wilayah. Ini pembedaan yang Anda harus tahu ya. Fungsional dia tidak wajib, hanya membantu manakala dibutuhkan karena tidak punya garis komando ke bawah. Jadi apa tugasnya dong? Ini struktural yang harus ada di regional, kecuali regionalnya yang tidak sampai punya chapter 24. Di sini regional mana yang kurang dari 24? Oh, Bali. Oh, 22. Saya kurang titik. Purwokerto 15. Nah, nanti itu bagaimana ngatasinya, strateginya apa? Artinya gini, Purwokerto, Bali misalnya kurang, ya jangan dipaksa seperti ini Pak. Harus ada RVP departemen. Nah, kalau memang dirasa tidak mampu, buat apa? Ini hanya untuk regional yang mampu, yang sudah settle dan betul-betul chapternya mumpuni. Ya. Oh ya, ini saya ngomong tentang FGB dulu aja. Kalau F itu wes urusannya ibu-ibu. Ya. Saya juga agak rancu itu yang movement. Pak Vincent. Berdua ini. Jadi memang RVP departemen itu, sekarang departemen itu dibagi dua, yaitu A dan B. A itu di bawah saya membawai 4. Yang voice-nya itu lari ke departemen B, saya ketambahan 1 global outreach, yaitu
Nah, global outreach perlu saya jelaskan. Jadi di bawah saya itu ada uh, teaching and training, fasting and prayer and fasting, airlift and deadlift, dan satu lagi adalah global outreach. Nah, kalau yang 3 itu udah pasti tahu semua teman-teman ya. Nah, yang 4 ini sebetulnya ini perlu saya underline, garis bawahi bahwa global outreach itu adalah pelayanan untuk menjangkau diaspora orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri, itu diaspora. Jadi kita akan membentuk Indonesian speaking chapter, bukan foreign speaking chapter, ya. Jadi seperti Australia, kenapa ada FGBMFI Indonesia? Karena ada Indonesian speaking chapter, yaitu chapter-chapter yang berbahasa Indonesia, bukan chapter-chapter yang berbahasa Australia atau Inggris. Nah, kalau chapter-chapter yang berbahasa Inggris itu namanya FGBMFI Australia. Ya, bedain itu. Nah, kita itu GO itu Global Outreach tujuannya adalah akan membentuk diaspora di seluruh luar negeri sebanyak yang kita bisa. Ya, doakan aja bahwa Mei ini akan ada muncul diaspora, kalau nggak 1, 2 yaitu di Jepang, yaitu ada di Tokyo dan Osaka, target kita. Kalau yang mau pergi bareng-bareng ke Jepang itu bagus sekali, juga sekalian ajak istri juga ke sana karena itu musimnya bunga sakura ya, cherry blossom. Itu tanggal 2 sampai tanggal 6 Mei. 2 sampai 6 Mei ya. Kita akan berangkat 4 hari kalau ya. Hah? Oh, itu bahasanya bahasa Indonesia kan? Itu karena Indonesian speaking chapter, bahasa Indonesia. Kita nggak bukan orang-orang Jepangnya, ini orang-orang Indonesia yang ada di sana. Jadi cukup banyak orang-orang Indonesia sana. Ya, tadi kan Pak John udah ngomong di September ke Eropa juga tuh. Eropa itu 5 negara sekalian. Nah, ya boleh nanti asal inisiatornya siapa yang bikin WhatsApp group, bikin aja ya. Nanti saya minta kalau gitu Pak John, Pak Adam Teja, direkturnya Pak Adam Teja nanti ya. Jadi kita akan update kita kemana aja dan kalau ada yang mau ikut silahkan ya. Nah, menjawab tadi yang movement itu ada di mana? Itu ada di B. B itu ada 6 departemen sekarang. 1 voice, kedua yang movement, ketiga itu business and development. Itu tentang hal-hal yang berbicara tentang bisnis itu di bisnisnya orang-orang FGB itu ada di dalam ya. Nah kemudian ada Comtech itu communication dan teknik. Nah di situ ada kalau nggak salah LOF kan di situ kan, LOF. Nah jadi ini ada di sini. Kalau apakah di regional kan regional mengimitasi apa yang ada di nasional. Tapi kalau ada orang-orangnya loh. Ya tadi kalau chapternya aja misalnya kurang dari 24 ya. Ini masalah human resource-nya kan susah tuh. Bayangkan, iya, itu angel loh itu. Nah,
teman-teman, satu hal lagi, siapapun yang jadi regional department head itu di dalam chapternya dia itu terhisap di chapternya. Jadi sebetulnya orang-orang yang ada di departemen ini secara pribadi dia itu tersisap di sini, akan di sini. Jadi akan ikut jalurnya ini, akan jalur ini semua. Jangan lupa tuh, seperti saya terhisap di Tomang chapter, ya, dia member di sana. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan chapter, ya hadir hari Selasa pagi gitu. Kalau misalnya Tomang chapter ada land lift atau air lift, ya kalau mau ikut, kalau nggak benturan dan bisa ada waktunya, ya ikut sebagai membernya Tomang chapter. Jadi balik lagi ke back to our chapter. Ya iyalah. Iya. Iya, semuanya balik ke asal. Ya. Pak Dali sering datang ke Kelapa Gading loh sebagai member. Jadi ikut, balik lagi ke, pokoknya sih siapapun dia harus terhisap di chapter masing-masing. Makanya sebetulnya chapter yang dikunjungi oleh petinggi-petinggi, leader, itu akan cepat hidup. Kayak Tomang chapter ini, kayak Tomang, contohnya Tomang ya, rata-rata 30-40 orang lah setiap minggu, kita ada hari Selasa. Nah, dari 30-40 orang itu, yang ex-chapter presiden, itu sekitar 5 itu menduduki jabatan di nasional. Saya, kemudian di internasional Pak Ardian, Pak Heriadi Wen, ya kan? Siapa lagi? Chapter presidennya yang hadir, ada 2 lagi, yang cuman yang ada 3 yang sudah bersama dengan Bapak di surga. Pak Wilson, betul Pak Wilson. Nah, satu lagi Pak Bambang. Jadi Pak Bambang, Pak Wilson, saya, Pak Ardian, Pak Heriadi. Itu 5 tuh rata-rata datang. Nah, ini agak unik. Tomang chapter itu agak unik karena setiap Selasa minggu pertama itu istri-istri boleh ikut. Tapi rata-rata hanya ada 1 atau 2 yang perempuan. Itu pun karena nganter papinya. Contoh, membernya kita tuh kan ada Mayor Jenderal Darvito, bekas Pangdam Jaya, masih kuat sekali dia. Nah kalau kemana-mana kan istrinya udah meninggal, anaknya yang ikut. Jadi mau nggak mau dia ikut hadir. Juga ada member yang lain yang menyertai. Tapi kalau untuk minggu pertama khusus tuh, minggu pertama itu istrinya dari chapter presiden sekarang itu hadir, Ibu Lisa, ya Heri, istrinya Heri. Kemudian istrinya Pak Wilson datang. Nah, mereka itu biasanya mempersembahkan lagu pujian, ya, 2 lagu. Itu supaya apa? Supaya jangan terlalu terlalu monoton. Jadi perlu ada penyegaran digabung dengan LOF-nya, dan LOF-nya juga akhirnya bergerak. Tapi LOF itu punya kegiatan sendiri, hanya di minggu pertama itu digerakkan LOF untuk Tomang chapter. Jadi clear ya, maksudnya yang tadi menjawab, yang movement itu ada departemennya, ya. Departemen B, kalau saya departemen A. B itu ada singkatannya,
Departemen Bravo katanya. Kalau A ada singkatannya juga, amazing. Kita nggak mau kalah dong, anak muda katanya Bravo. Pak Jinat bilang, Vincent, itu yang B sudah standingnya B itu Bravo, Bravo, menang gitu kan. Kalau A, amazing, luar biasa gitu. Oke? Nah, kalau ada orangnya dipisah, Departemen A dan Departemen B. Kalau ada orangnya, kalau nggak ada ya jadi satu. Ya REVP departemennya yang lebih repot aja, karena ada 10 departemen loh. Kalau imitasi daripada nasional, 10 departemen. Itu kalau jalan semua sih, enggak. Kecuali kalau di regional tuh nggak ada global outreach, nggak ada. Global outreach hanya ada di nasional. Makanya regional itu kita mau libatkan supaya orang-orang yang mau ikut terlibat di pelayanan di luar negeri, diaspora, bersama-sama kita. Jadi ada 9 departemen aja, kalau REVP departemen. Wah itu, iya, dan sumber dayanya keserap semua. Jadi sebetulnya balik lagi aja empat departemen aja yang seperti Pak ini. Kan global outreach kan nggak ada kan. Teaching and training, airlift and landlift, prayer and fasting, voice dan teknologi bilang aja gitu. Itu bijak itu bijak. Jadi yang misalnya nggak mau, ya orangnya aktif, ya udah kasih voice aja supaya kemana-mana. Ya. Boleh itu bagus juga itu. Memasukkan orang-orang yang senior supaya tetap aktif, ya. Merasa bangga juga sih kalau ada plot. Gue pegang departemen itu tuh, masa ada kebanggaan juga. Iya, iya. Contoh seperti Pak Intoro misalnya, masukin. Iya. Tapi contoh nih, kayak Pak Ardian ya, Pak Ardian kan di internasional, dia itu bisa masuk ke level chapter loh, bendahara chapter loh. Jadi, nah ini perlu kebesaran hati gitu loh. Ia udah pernah jabat di strukturan sebagai RVP atau RP ataupun direktur regional untuk departemen, masuk ke chapter itu sebagai pengurus, itu butuh kebesaran hati. Tapi justru iya. Tapi justru ya betul, bagus sekali itu contohnya. Karena dengan Pak Ardian masuk di bendahara, keuangannya juga malah lebih sehat, ya. Gak pernah kekurangan lagi. Ada ini, lender of the last resort. Tapi ya sebetulnya memang kalau full gospel ini kan by nature itu giving sebetulnya, by nature, ya kan? Seperti contohnya saya
berkali-kali mengemukakan bahwa untuk seminar-seminar yang di mana saya terlibat di dalam day to day, di investment banking, seminar tentang bagaimana investasi dan sebagainya, itu secara sekuler, ya sekuler marketplace, itu kalau diundang dibayar. Ini kan di Full Gospel nggak dibayar, malah kita chip in gitu kan, malah kita sumbang gitu. Nah ini makanya by nature itu udah memberi. Ya. Tadi Pak John bilang 1 bulan 39 hari. Kalau dihitung-hitung udah 100 juta lebih. Itu pun udah diirit-irit. Bayangkan kalau misalnya beliau katakan sebagai konsultan dengan retainer fee, berapa bulan itu retainer fee yang mesti dikorbankan. Ya. Kalau pengusaha mungkin lain ya. Kalau pengusaha kan bukan hanya dari salary tapi dari income, ya kan? Tapi kalau konsultan itu retainer fee loh. Bulanan digaji. Berapa bulan yang spend untuk urusan seperti itu. Jadi memang by nature is giving. Apa istilahnya? Gending apa? Mangan semir apa? Gendeng mangan semir. Ya gitu. Ya Pak ya. Oke, clear. Saya cuma nambahkan. Ya. Nah ini, oke. Nggak bisa. Jadi yang movement itu tidak ada kuasa struktural. Dia itu fungsional. Ingat nih teman-teman, ya. Dia itu ada di sini. Jadi nggak bisa misalnya regional director yang movement melantik chapternya yang movement, enggak. Dia harus melantik tuh harus balik ke sini. Pak, ini mesti clear nih. Dia nggak punya right untuk melantik, yang hanya tuh ada di struktural. Ini hanya fungsional. Ini mesti digarisbawahi. Oh iya, gini. Ini maksudnya gini loh. Ini kan ada fit rate, ada kurang satu nih. Ada regional, oh sini udah regional director FVT betul. Udah ini ya. Iya benar. Kalau tidak ada RD, kalau tidak ada regional presiden ya ke bawah. Ke bawah. Boleh. Kalau sampai nggak ada semua, fit rate juga boleh. RP, ya dong. Kalau ada Pak Jokowi masa Pak ini. Yang movement seperti gini nih. Ini kan ada Neo nih, Neo. Di pusat di Jakarta itu ada Neo. Neo itu adalah FGB yang movement FGB MFI. Yes, Neo itu singkatan, ini orang-orang anak-anak muda kan kreatif. N-nya itu adalah networking. Ya, E-nya itu empowering dan O-nya itu overcoming. Jadi bagus sekali mereka berjejaring networking diperlengkapi equipping. Jadi networking, empowering betul, diberdayakan, berjejaring, diberdayakan dan menjadi pemenang. Saya ulang lagi, networking, ya, empowering,
dan overcoming. Nanti balik lagi. Bagus tuh. Diberdayakan tuh bisa marketplace knowledge plus spiritual knowledge. Marketplace knowledge seperti keuangan, perpajakan, ya kan, tentang keluarga. Itu semuanya adalah bagian daripada pemberdayaan, empowering. Nah, ya, networking, empowering, dan overcoming. Nah, Enggak, nanti aja. Nanti malam ya hari ini. enggak, Ya, oke. oke. Iya, masih. Nah, yang ditempuh oleh Jakarta, departemennya tetap departemen yang Moban ada, tapi chapternya itu under regional tersendiri, dibuat baru regional, yaitu regional yang movement. Itu bisa di RVP 1, RVP 2, atau RVP 3. Ya. Yes. Ya. Betul. Ya. Ya. Enggak. RVP-nya nyantel ke RVP yang ada. Nyantol. Iya, RD-nya Pak Agus bikin RD sendiri, Regional Director, karena udah beberapa chapter kan. Yuk bentuk sendiri RD. RD itu nempel ke RVP mana gitu loh. Yes, kalau strukturalnya seperti itu. Iya. Jadi departemen itu nggak bisa jadi struktural istilahnya gitu loh. Enggak. Pokoknya kalau kalau yang movement itu bentuknya itu adalah departemen. Dia nggak boleh membentuk chapter. Kalau membentuk chapter lari di struktural. Ngerti nggak? Ini. Nah itu Pak Agus mesti put satu regional. Ada di bawah mana, RVP mana. Mungkin carinya gini, ya pasti mesti pakai hikmat juga. Jangan RVP-nya yang senior, nggak cocok. RVP-nya yang masih 6 misalnya, 40-50 gitu loh, masih bedas. Jangan dipasang di RVP yang senior, itu pasti benturan terus. Iya. Iya. Pokoknya Pak Agus harus clear jelas sekali. Yang namanya departemen itu tidak bersifat struktural. Oke. Kalau ada itu yang movement departemen itu sifatnya fungsional. Yang struktural hanya ada di struktural. Jadi chapter-chapter semuanya ada di dalam struktural. Ya, RP lah yang benerin. RP-nya dong. RP-nya yang betulin dong. Kan orang nomor 1 di regionalnya kan RP. Ya pasti rembukan lah Pak Istio. Nggak mungkin nanti Pak
Pak Putra langsung putus ternyata bentuk semua. Itu pasti rembukan. Ini enaknya gimana bentuknya kan? Ya. Oke, lanjut. Pak Andreas silakan. Aku kan cuma nambah-nambahin. Next. Ini supaya lebih jelas, apa tugas regional presiden, apa tugas regional vice presiden, departemen maupun wilayah. Jadi RVP wilayah itu dia struktural yang berhak, yang ditanyakan Pak Agus tadi di sini semua Pak. Jadi bukan departemen ya, departemennya fungsional, nggak punya struktur. Jadi tugasnya struktural itu bagaimana kalau membernya lemah, chapter presiden yang ambil alih. Kalau chapternya lemah, siapa yang ambil alih? Siapa? Filrep. Kalau Filrepnya lemah, kalau Ardinya tidak ngerti apa-apa, itu hierarkinya. Nah sekarang itu bagaimana kondisi regional kita? Regional presiden yang dibantu oleh regional vice presiden harus jeli di sini. Kalau mau terjadi akselerasi, ya di sini ini fungsi tugasnya tidak boleh sampai melenceng. Kalau sudah ada acak-acak semua, nanti RVP departemen bisa membawai chapter, membentuk chapter, dibawai sendiri, ya sudah melenceng semua Pak. Nah disinilah fungsi daripada struktural, tanggung jawabnya itu ada. Tanggung renteng ini Pak. Kalau Filrepnya tidak mampu, Ardinya. Ardi tidak mampu, RVP-nya harus turun. RVP-nya tidak mampu, siapa? Iya. Iya benar. Nah sekarang yang terjadi itu, sekarang yang terjadi kan kebanyakan chapternya lesu, stuck. Kenapa? Karena membernya loyo. Kenapa ini? Siapa yang harus bertanggung jawab kalau seperti ini? Dibiarin mati chapternya, berarti regionalnya mati loh Pak. Kalau chapternya mati semua, sakit semua, regionalnya pun sakit. Kalau regionalnya banyak yang sakit, nasional pun tanggung renteng, sakit juga. Nah, disinilah saya mau tegaskan bagaimana fungsi tugas. Masing-masing jabatan itu artinya bukan untuk sebuah jabatan, bagaimana berfungsi. Kalau kepingin terjadi akselerasi. Sampai di sini kira-kira tahu ya. Nah, di sini regional presiden diberikan kewenangan penuh mengatur regionalnya, apa-apa yang dibutuhkan di regionalnya. Jadi boleh regional presiden ini mengatur, RVP departemen, kamu saya kasih tugas di sini, boleh. Atau ditiadakan, boleh. Tidak harus ada. Tapi karena ini sudah ADART-nya mengatur demikian, kalau regionalmu memang kuat, chapternya memenuhi syarat, silakan. Tapi perlu ada pembagian tugas yang jelas. Jangan sampai seperti dulu ya. Dulu tuh sudah ada departemen nasional, ada 4 pilar, masih ada lagi BPMC. Itu overlapping Pak. Sebetulnya itu tugasnya departemen.
Tapi karena mungkin departemennya kurang turun ke bawah sehingga BPJS dibutuhkan untuk turun. Nah ini jangan terjadi di era yang baru. RVP departemen beda dengan RVP wilayah. Tergantung regional presiden mau diapakan regionalnya, silahkan diberikan kewenangan untuk ngatur. Oke, ini mengingat bahwasanya maksudnya ini Pak, DRI atau RDI perlu memberikan sosialisasinya RDI DP itu sudah. Oke Pak, ada. Kalau aku rasa kurang itu. Ada. Oh ya sudah. Nanti kita kasih job desk-nya, termasuk tugasnya di dalam video. Ya, Pak, mau tanya, tadi kan kita pengen tanya member atau pijak. Sebaiknya sesuai urutan tadi. RVP wilayah dia punya RD Filrep. Jangan sampai Filrep di atau RD Filrep di RVP 1 dia membantu di RVP 2. Nah itu sudah silang gitu. Ya dimutasi juga sama. Ya. Nah, sebaiknya di switch. Ya. Boleh. Boleh, saling membantu. Ya. Jadi yang penting itu fungsinya, ya, manfaatnya. Kali ini saya tidak perpanjang di sini RD Filrep CP karena itu dibahas di Pak Dharma yang sekarang. Lanjut, kalau sudah jelas. Nah, ini ada tugas kewajibannya ini. Biar keluar semua aja dulu. Tugas dan kewajiban RVP Departemen. Ini saran, sebuah saran bisa dilakukan, boleh tidak. Ini tergantung regional presiden. Kewenangan penuh di regional presiden. Ini merupakan anjuran atau kalau mau, cobalah dengan pola ini. Kenapa? RVP Departemen dipersiapkan juga memiliki kompetensi. Jadi jangan asal comot. Udah kamu ya, daripada kamu bikin repot di sini, kamu masuk RDD TNT. Ditanya TNT itu apa Pak? Yombo karo. Pantas punya kompetensi? Nah bagaimana harusnya? Siapa yang bertanggung jawab? Nah, inilah peran daripada regional presiden. Bagaimana dia jeli menempatkan orang tepat di tempat posisinya. Nah, jangan asal-asal, wes Pak Bambang, padahal Pak Bambang ini tidak punya potensi. Sudah kamu jadi RP. Wah, tidak dicontoh Pak. Sehingga fungsinya dia tidak ada, hanya jabatannya aja melekat, tapi fungsinya nggak ada. Ini yang tidak diharapkan. Akselerasi percepatan itu untuk membantu bagaimana regional itu bisa mandiri. Lah kalau yang ditempatkan orang-orang yang tidak pas di posisinya, ya salah dewe. Hancur. Ya. Yang kedua, membantu terutama rencana pengembangan membuka chapter baru di kota potensi terdekat. Sekarang saya kasih contoh. Ini regional yang kuat ya, yang sudah punya 20 ke atas itu, ada RDD Departemen.
Apa tidak tumpang tindih dengan posisi Ardi dan Filrep tugasnya? Karena Ardi Filrep itu dia sebagai supervisi, pengawas dan pendampingan. Manakala chapter presidennya tidak mampu melakukan tugasnya. Jangan sampai Filrep dan Ardi itu gak ngerti jobnya. Saya Ardi, gak ngerti aku, tugasku ini apa? Banyak toh? Inilah yang perlu dikoreksi. Kita harus tahu strategisnya. Strateginya gimana? Disinilah peran leader menempatkan orang. Lebih baik kita mundur selangkah, kayak busur anak panah itu ya. Orang kalau panah itu, kan ini rangkanya ini tarik ini. Tapi begitu dilepas, melesatnya jauh. Regional pun harus ambil langkah seperti busur panah itu. Sekarang tidak perlu kita ekspansi kemana-mana. Benahi dulu regionalmu. Internal regional itu penting. Karena apa? Disitulah pusat kegiatannya. Monggo awak dewe ini ya, kita loro. Istri saya tuh empedunya, parunya kemarin infeksi, ada air, katanya 1 liter. Air tekondi, mosok ngombe mlebu paru gitu ya. Bagaimana kondisi seperti ini? Bisa expand, suruh kerja berat? Demikian juga regional. Ayo beranak chapter, multiplikasi. Lah wong awake loro kabeh. Kira-kira perlu ndak regional kita dibenahi dulu? Iya bener. Nah, ya, itu di mana-mana Pak. Ya, itu ibaratnya kalau ibu melahirkan itu seumur 6 bulan, kongkon mana dipaksa, ayo mana kok mencret kabeh. Nah, disinilah nanti yang kita perlu diskusi ya, perlu diskusi bagaimana fungsi tugas. Kenapa kok sudah masuk zona nyaman itu tidak mau pisah-pisah? Nanti kita bahas itu ya. Nah ini artinya bagaimana RDD departemen itu dimanfaatkan. Arti dimanfaatkan itu daripada nganggur. Coba sekarang, regional-regional yang ada, baik di Jawa Timur maupun Jawa Tengah maupun di Bali. Bagaimana cara membuka chapter di kota terdekat? Pernah terpikir? Di Jawa Timur ini aja masih banyak kota kabupaten. Belum ada chapter. Gimana multiplikasi? Tidak ada orangnya Pak. Nah kalau seperti ini, mau dipertahankan apa kita mau perbaikan? Itu tergantung kita. Nah itu sebabnya saya bilang tadi, seperti Pak Agus tadi ngomong usulannya, bagus. Supaya mereka ada jabatan. Soal fungsi enggak ngerti. Perlu enggak dipertahankan jabatannya? Penasehat itu Pak, kalau sudah laule itu. Penasehat itu hanya diminta nasehatnya, tidak diminta kerjanya Pak. Nah, iya sudah itu aja Pak.
Sekarang saya sendiri kan sudah 73, sudah tidak produktif. Lebih baik saya cari yang umur 50, 45, yang masih produktif. Bisa diajak lari itu Pak. Kalau saya diajak lari, melaku dewe ae, sik ngene-ngene. Ya salah pilih. Ini yang perlu kita koreksi. Boleh ditempatkan supaya kita menghargai mantan petinggi. Orang kalau sudah nangkep visinya Pak, seperti Pak John Thompson tadi, suruh leren, suruh berhentilah dari FGP, jadi member FGP. Mau enggak kira-kira? Memang ada orang yang bebanku terlepas. Wes aku enggak jabat, enak wes. Tapi teman-teman, kalau kita sungguh-sungguh nangkep visi, saya tanya, kenapa Paulus itu kok meninggalkan zona nyaman? Harusnya Paulus itu orang berpendidikan, masih muda, keturunan Sanhedrin, orang yang pangkat, kok mau dipenggal akhirnya, dipenjara, digepui. Bahkan apa yang aku dulu anggap sampah, keuntungan, kok bisa ngomong itu gendeng mangan semir itu Pak. Kalau Anda masih mau di FGP, itu gendeng mangan semir, mulai. Saya mau di FGP, mangan semir Pak. Tapi Pak, ya ibaratnya itu gini loh Pak. Kenapa ada orang yang mau bekerja di toilet umum, bersih-bersih, cleaning service. Tuh, itu bosnya, itu kan bosnya. Sekarang saya yang ngomong itu kenapa orangnya itu mau Pak, pelakunya. Karena dia butuh duit, pertama. Karena dia tidak punya duit. Saya mau Pak. Walaupun saya tidak butuh duit, saya mau jadi cleaning service toilet umum. Tapi di dalamnya itu ada emas 20 kilo. Mau enggak? Ya gelem ae lah. Masih bos ditinggalkan bosnya Pak. Karena dia tahu apa yang aku dapatkan nanti tidak sebanding dengan harga diriku yang sekarang ini. Itu FGB Pak. Kalau Anda nangkep visi seperti Pak John Thompson tadi ngomong, ini namanya rohnya ini tidak mungkin padam Pak. Tidak ada istilah tuh capek Pak. Saya mencoba diri saya berjanji Tuhan, selama aku diberikan tubuh yang baik, aku mau Tuhan tetap melayani Tuhan apapun, dimanapun. Saya tidak pernah nawar Pak. Saya mau dijadiin chapter presiden, oke. Mau dijadiin apa, saya tidak pernah nawar. Karena saya tahu saya harus berfungsi, bukan jabatannya. Kalau saya diberikan jabatan sekarang di Nasional Departemen TNT, tidak apa-apa Tuhan, kalau memang itu masih dibutuhkan. Kalau saya sudah tidak dibutuhkan, tidak mungkin saya ditaruh situ. Bukan sombong Pak. Loh, gak enak. Iya. Iya, benar. Itu kan ibaratnya Pak. Itu ibaratnya Pak, tadi saya ngomong, kenapa orang yang kaya pun yang tidak butuh duit mau jadi cleaning service di toilet umum? Karena dia melihat di dalamnya itu ada emas 20 kilo. Piro emas Pak Edi? Saya kira 20 kilo duit aneh piro? Piro? Nah, naik 20 kilo piro?
Mau kira-kira dewe? Nek cuma nguras WC, aduh, 1 jam. Nah, itulah Pak. Kalau kita nangkep aja Tuhan, aku harus lakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawabku. Anggapan kayak ngosek WC Pak. Apa yang kita lakukan hari ini tercatat besok tanggung jawab kita. Nanti Pak, selesai acara ini, saya kasih video-video motivasi. Kenapa saya mau? Kenapa Tuhan pilih pengusaha? Itu rahasia yang harus dibongkar. Sehingga kita spiritnya itu Pak, tidak pernah turun Pak. Nanti tak bagi Pak, semua tak bagi. Nah ini tadi, di mana setelah terbentuk, ini di luar kota ya. Contoh Jogja, yang terdekat dari Jogja ada kota yang belum ada chapter Pak? Jambi, Bali, Denpasar, banyak. Siapa gini mana ya? Jatim 1, Jatim 2, Jatim 3, Jatim 4. Masih ada kota-kota terdekat potensi yang belum ada chapter. Bagaimana kita mencapainya? Ini loh, kalau struktur ini Anda ikuti dan Anda berdoa kepada Tuhan, regional presiden diberikan kewenangan ngatur bagaimana regional itu menjadi sehat dan mandiri. Bagaimana multiplikasi terjadi. Tugasnya regional presiden itu berat Pak. Dia sebagai konseptor. Jadi regional presiden itu dia harus mikir, ke depan ini kita mau ngapain. Strateginya bagaimana? Apa step-step yang harus dilakukan? Bagaimana saya tahu kemampuan anak buah? Harus diukur gitu Pak. Nah, itu sebabnya saya kasih 1 tahun ini, jangan expand dulu. Internalmu dibenahi dulu. Perkuat internalnya. Setelah semua tertata rapi, baru. Saya tadi seneng Pak Vincent ngomong global outreach, diaspora. Saya kemarin ngomong-ngomong sama Pak John Thompson, waktu saya jemput beliau di bandara. Hujan deras, saya ngomong, Pak John, saya sangat bangga dengan programnya global outreach. Kenapa? Buka chapter di Jepang, di Holland, di Eropa, di Australia, di mana-mana. Tapi ingat Pak John, cari orang-orang yang mampu melanjutkan. Jangan asal buka. Buka itu lebih gampang. Begitu udah ada yang melanjut, Pak John, Pak Andreas cuma ngomong tok. Ngomongnya gembel. Begitu chapternya sudah dimulai panas, ditinggal. Saya kasih contoh kemarin. Contoh Pak, di Manado. Manado itu dengan susah payah Pak, kami berempat, BPMC, ditugasin oleh Nasional Presiden. Tolong Manado. Ini ada Pak Heli, Pak Sugianto Tan, tahu itu persis gimana Manado. Tapi apakah BPMC yang harus menanggung kelanjutannya? Regional toh. Manado itu sudah ada 5 atau 6 chapter baru. 6 chapter baru. Bitung 2, Manadonya 4. Orang baru, bukan orang lama. Potensi pengusaha kelas kakap Pak. Sing duwe rumah sakit, dia punya pabrik biskuit, punya mall. Ayo bayangin, punya perusahaan ikan tuna segala. Setelah diresmikan, Pak Dali yang meresmikan.
Regionalnya angkat tangan. Nggak tahu sekarang gimana nasibnya. Saya ingatkan ke Pak John Thompson, Pak, boleh Anda buka di mana-mana. Bagus, tapi internalnya dulu. Siapin dulu. Jangan sampai nanti loyo mati, dibangun lagi, itu lebih sulit daripada membangun baru. Oke, ini sampai di sini. Coba itu yang siapa? Pak Alexius, yang nomor 2, Pak. Video, ya, simulasi. Teman-teman, karena ini waktunya sudah habis, saya kirim videonya aja. Ini yang, iya, oke, siap. Nah inilah, coba dilihat ilustrasi ini ya. Kalau Anda lihat ini, Anda pasti ngerti. Bagaimana posisi regional presiden, regional vice president, dan RVP departemen. Ini yang pertama, menyusun program kerja regional presiden dengan RVP departemen. Pemetaan wilayah. Mana kota potensi terdekat yang bisa dibangun chapter? Dipetakan dulu, direncanakan. Kemudian tugas RVP departemen memberikan pembekalan di internal sesuai kebutuhan. Yang kedua, mengembangkan chapter di luar kota tadi. Mana kota yang direncanakan? Itu ditugaskan kepada RVP departemen. Karena dia punya anak buah yang punya kompetensi tentunya. Jangan asal nunjuk. Orang nggak ngerti apa-apa, direktur TNT. Ya salah dewe. Setelah itu, penguatan visi di internalnya. Bagaimana memperkuat internalnya, kemudian baru pengembangan chapter. Nah, kemudian ini bagaimana RVP wilayah? Dia harus mengadakan pendampingan ke RD Filrep untuk mengadakan pembinaan monitoring kinerja chapter tetap eksis dan bisa menduplikasi. Bagaimana membernya itu ditambahkan, itu tugasnya Filrep dan RD. Ini mengadakan pendampingan itu artinya apa? Ngurui nek gak iso. Kalau chapter presidennya tidak ngerti, Filrep, RD, dia harus bertanggung jawab. Kalau RD Filrepnya tidak bertanggung jawab, RVP-nya harus turun. Hierarki ini seperti ini, komandan itu harus bertanggung jawab. Nah itulah. Ini strukturnya. Kalau sekarang RVP departemen itu berhasil membuka chapter baru di luar kota, contoh misalnya di regional Jatim 4 ada RVP departemen, buka chapter di mana Trenggalek misalnya contoh, Ngawi misalnya. Begitu berdiri chapter, serahkan ke RVP wilayah. Karena RVP departemen tidak punya komando. Tapi dia bisa dimanfaatkan sebagai regional fire team. Selesai dibangun, sehingga tidak mengganggu kinerjanya RVP wilayah. Dia harus fokus ke strukturalnya. RVP RDD kan departemen kan tidak punya struktural, banyak nganggur. Yo Pak Adi. Ya.
Arpinya Pak. Berarti arpinya tidak nangkep itu, tidak nangkep visi. Nah, kalau RP-nya tidak mau, nasional turun. Pak Alek. Yo, wis, mari wis. Ya, ini yang disebut tadi kolektif kolegial. Wis, ini untuk yang selanjutnya tidak usah dilanjut karena waktunya sudah habis. Tapi saya berharap Anda nangkep ini ya. Oke, thank you. Sebetulnya ini masih ada beberapa, tapi tidak nutut waktunya.
Zaman saya 2020 dan 2024 During my first period, 2020 to 2024, dinamakan zaman transformasi. is called an age of transformation. Nah, tadi berkaitan dengan pertanyaan apa visi ke depan, In relation to the coming vision, yang jangka pendek ini saya namakan akselerasi. the short term is called acceleration, Artinya meaning bahwa zaman transformasi ini kita sudah lakukan betul di dalam track yang benar. because we have done the period of transformation, it is on a right track already. Kita mengerti bahwa tidak sempurna. We do understood that it's not perfect in everything. Banyak kekurangan. There are still many things Banyak that are lacking kelemahan. and missing. There are still some weaknesses. Oleh sebab itu, Therefore, di kepemimpinan saya tahun 2024 dan 2028, under the period of my leadership currently from 2024 to 2028, saya mau kita sama-sama it is my desire for all of us together melakukan percepatan do an acceleration dalam segala bidang. in all field, all area. Agak panjang gitu, nggak apa-apa ya. Nah, akselerasinya apa? Tentu kalau kita mau membuat akselerasi, And, kita punya tujuan yang pasti. this is the final. Kalau kita sudah melakukan step-step yang itu, As we implement those, yang saya katakan tadi, just as I've mentioned, karakter, our character, relasi kita our relationship terhadap sesama dan teristimewa terhadap Tuhan, with each other and also with the Lord, kita bertumbuh, as we grow, kita memberikan dampak, as we become an impact. dan saya percaya So I believe multiplikasi terjadi. multiplication shall happen. Dan harapan kita, And our hope, mimpi kita, our dream, 40.000 members, which is 40,000 members, 4.000 chapter, 4,000 chapters, dapat kita raih. we can achieve it. At many international directors meetings, we used to use those phrases. Dan banyak international director yang suka mengutip kalimat tersebut. Protect the vision. Protect the vision. Proteksi, lindungi visi tersebut, jaga, lindungi visi tersebut. But Tapi Tuhan saat itu bicara dengan jelas kepada protect saya, the vision. lindungi, proteksi visi, Protect the vision. proteksi visi At the tersebut. time, Dan waktu itu he opened my eyes to the book, The Vision Intensified. Tuhan celikan mata rohani saya terhadap pemahaman akan buku The Vision Intensified, That book TVI. came alive to me. Dan buku itu menjadi sesuatu yang hidup bagi saya secara pribadi. And God opened my eyes that this vision is for the whole world, the whole body of Christ. Dan Tuhan celikan mata saya dan memberikan pengertian bahwa visi ini ditujukan bagi seluruh dunia, diperuntukkan untuk seluruh tubuh Kristus. He's beaten the defence, he draws Valdez! Cristiano Ronaldo with a platinum touch! And is that the goal? But not just silences the Camp Nou, but silences Barcelona's chances of the championship.